Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvoya kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 20 rumah di Samarinda terbakar saat warga masih terlelap. Puluhan murid sekolah dasar 3 bahasa di Samarinda diberi pelatihan simulasi kebencanaan. Pengerjaan jalan menuju ke ibu kota negara Nusantara masih berlangsung dan ditarget selesai akhir 2022. Teriakan-teriakan meminta bantuan terdengar saat kebakaran terjadi di Jalan Bawan, Gang 2C Samarinda Ilir. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Ironisnya, situasi tersebut justru dimanfaatkan sejumlah warga sebagai tontonan. Area bencana dipenuhi warga meski peristiwa tersebut berlangsung dini hari. Seorang korban menyatakan dirinya tak mampu menyelamatkan harta bendanya kecuali baju di badan. Ia seketika panik dan bergegas keluar dari dalam rumah saat mendengar teriakan warga. Ia pun tak lagi berpikir menyelamatkan harta bendanya karena kobaran sudah mendekati rumahnya. Dari Gang 2C itu ya? Iya, rumah saya belum Rumah api? Oh, sempat habis nggak terbakar? Rumah ibu habis terbakar juga? Sempat menyelamatkan barang-barang nggak, Bu? Nggak sempat ya? Pada saat kebakaran ibu di mana, Bu? anak-anak. Oh, evakuasi anak-anak. Ibu tidur nggak sebelumnya? Iya, tidur. Bangun? Baru dengar ada suara teriak, saya keluar mobil sama bapak. Oh, api sudah membesar itu? Iya, besar sudah langsung. Yang sempat diselamatkan apa aja, Bu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Ada mobilnya aja. Yang terbakar motor ada juga? Nggak ada sama saya. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Jam berapa tadi kejadiannya, Bu? Jam 2. Jam 2-an? Kabid Penyelamatan Disdamkar Samarinda menyatakan 20 rumah menjadi korban dalam musibah ini. Banyaknya jumlah rumah yang terbakar karena mereka bersama relawan kesulitan menjangkau titik api. Kami dapat informasi jam 3.05 terjadi kebakaran di Jalan Biawan, yang mana di Jalan Biawan ini masuk gang sangat sempit dan titik air kami kurang. Dan kami menurunkan posko 1, posko 2, posko 3, dan posko 8. Untuk beberapa unit kami turunkan. Titik awal api dari gang sebelah ya, merambat ke gang 2D. Jadi rata-rata rumah ini kayu dan sudah terbakar. Proses pemadaman memerlukan beberapa waktu, Pak? Itu 1 jam 15 menit. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut dan untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran, penyelidikan diserahkan ke polisi. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hilangin. Kan dari tadi kan. Taruh sudah barang mau taruh. Di video amatir ini, warga Jalan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan bersama tentara dan polisi berusaha menangkap seorang pria yang melukai seorang staf Basarnas Balikpapan Kamis sore. Pelaku yang sebelumnya membawa senjata tajam itu bisa ditangkap dan digelandang ke kantor polisi. Kapolsek Balikpapan Selatan AKP Bambang Suhandoyo Jumat siang menyatakan, penganiayaan terjadi ketika korban dan pelaku berpapasan saat pulang dari kebun. Motifnya pelaku kesal pada korban karena selama 3 minggu kerap mengolok-olok dirinya. Ya, oke. Paham ya? Setengah 6 itu kejadiannya. Polsek benar menangani perkara sekarang itu 351.
tentang penganiayaan dengan pipinya juga sudah ada. Kejadiannya di TKP RT 49. Tersangka ini bermula sering diolok. Modusnya karena olok-olokan tadi. Sering diolok. Sering diolokin ya? Diolokin seperti apa, Mas? Diolokin, diancam-ancam. Diancam? Diancam kayak gimana? Sudah lama, Mas ya? Ya sudah ada sekitar 3 minggu. 3 minggu? Dia bilang apa sama kita? Sering mendatangi itu macam-macam. Awas itu yang terakhir kali itu yang saya ngerjain itu udah mending nggak usah dikerjain. Dari dibilang gaji. Kerja apa, Mas? Kerja bangunan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota Sabtu siang menyatakan korban adalah staf kapal negara Wisanggeni. Berarti 5 luka, Pak ya? Mereka belum mendapatkan motif penganiayaan karena korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Setelah coba tanya-tanya kronologi seperti apa, jadi kejadian itu informasi bahwa sore itu korban ini Pak Abu mau ke kebun. Pada saat di kebun ini yang pelaku itu bersama orang tuanya ke kebun juga. Nah, pas berpapasan di jalan langsung nggak tahu seperti apa langsung ditebas. Kenapa? Akibat ulahnya tersebut, Latison yang kini dijadikan tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Lapas kelas 2A Balikpapan inilah yang jadi tempat bagi Abdul Ghafur Mas'ud atau AGM, mantan Bupati Penajam Pasir Utara menjalani hukuman usai divonis oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Hukuman tersebut mulai dijalani di Lapas kelas 2A Balikpapan sejak 19 Oktober 2022. Kepala Lapas kelas 2A Balikpapan Pujiono Slamet memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap AGM meski statusnya mantan Bupati Penajam Pasir Utara. Seperti tahanan lainnya, AGM pun di tahap awal akan menjalani pengenalan lingkungan. Orientasi pengenalan lingkungan ini tidak memiliki batasan waktu. Proses tersebut akan dihentikan setelah AGM dianggap mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan lapas. Sudah kemasukan ada tambahan yang 20 ini kita gantikan. Ya, setiap warga binaan yang baru itu selalu ditempatkan di masa pengenalan lingkungan, mapenaling. Karena kita nggak sembarangan juga. Kita nggak tahu 1000 orang ini ada musuhnya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau kita langsung masukkan terus terjadi kericuan dan lain sebagainya gimana? Termasuk kita mendeteksi biasanya dia mempunyai penyakit menular atau tidak. Ini fungsinya mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Berapa lama, Pak? Jadi kalau berapa lamanya itu sifatnya tentatif ya. Dengan vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Abdul Ghafur Mas'ud harus menjalani 5 tahun dan 6 bulan kurungan dikurangi masa tahanan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Puluhan dari ratusan wanita yang didominasi ibu rumah tangga ini berkumpul di kantin Polresta Samarinda untuk mengisi data diri. Nantinya data diri ini akan disatukan dan akan disampaikan ke polisi untuk melaporkan oknum guru honorer yang menipu mereka hingga 1,7 miliar rupiah. Satu dari ratusan korban tertipu hingga 300 juta rupiah.
Uang sebanyak itu didapat dengan menggadaikan sejumlah aset pribadi dan uangnya sudah disetor kepada pelaku. 300 lebih Mbak. Saya ya kami minta keadilan, kami minta uang kami kembali dengan utuh. Kami juga minta yang menipu kami itu bisa kena hukuman yang setimpalnya. Keluarganya semuanya harus semuanya diusut. Dari mana semua aset-asetnya harus diusut semua. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan korban umumnya tertipu janji palsu pelaku. Saat ini pelaku menyerahkan diri dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi untuk tersangka sudah kita tetapkan dan proses penyidikan sudah kita laksanakan. Berapa orang Pak tersangkanya? Satu orang. Inisial? Ya. Inisial dari JL. Motifnya dia menawarkan kepada teman-temannya, rekan-rekannya itu melalui media online dengan modus operandi nanti apabila memasukkan sejumlah dana dalam jangka waktu 2 minggu sampai dengan 1 bulan akan mendapatkan keuntungan atau kelipatan sekian ini. Meski sudah melapor secara resmi, namun ratusan korban ini tetap berharap uangnya bisa kembali utuh. Mereka pun meminta agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena sudah menyusahkan ratusan orang. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 20 rumah di Samarinda terbakar saat warga masih terlelap. Puluhan murid sekolah dasar 3 bahasa di Samarinda diberi pelatihan simulasi kebencanaan. Pengerjaan jalan menuju ke ibu kota negara Nusantara masih berlangsung dan ditarget selesai akhir 2022. Puluhan murid sekolah dasar 3 bahasa di Jalan Sultan Sulaiman Samarinda Ilir tiba-tiba bersembunyi di kolong meja. Gerak cepat untuk melindungi diri itu mereka lakukan saat mendengar sirene tanda bahaya. Selanjutnya murid-murid tersebut segera meninggalkan ruang belajar dengan tetap melindungi kepala menggunakan tas sekolahnya. Meski situasi tersebut hanya simulasi, namun guru dan murid sangat serius. Simulasi yang diberikan BPBD dinilai sangat bermanfaat mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi maupun tanah longsor. Kegiatan hari ini memang sangat bermanfaat sekali ya untuk sekolah kami. Karena yang perlu dipahami bersama kenapa kegiatan ini perlu, karena kan kita tidak bisa memprediksi bencana. Nah, ketika kita tidak bisa memprediksi bencana, maka otomatis hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan upaya mitigasi. Jadi anak-anak itu harus tahu, nggak hanya anak-anak sih sebenarnya, Bapak Ibu guru, seluruh warga sekolah harus paham, harus tahu gimana cara upaya penanganan ketika terjadi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso menyatakan, simulasi ini merupakan bagian dari program Mahkota Kencana atau Masyarakat Kota Tangguh Bencana. Ini analis bencanaan. Kemudian ada implementasi dari program Mahkota Kencana, yaitu Masyarakat Kota Samarinda Berketaran Bencana di Sekolah Dasar 3 Bahasa Kecamatan Sambutan dengan kegiatan analis bencana dari BPBD Kota Samarinda. Nah, setelah dari ruangan, anak-anak kita melaksanakan kegiatan bersimulasi tentang kondisi dalam keadaan bencana. Jadi proses kegiatannya setelah ada sirine tanda-tanda bencana,
baik itu informasi media maupun melalui BMKG. Kemudian ada satu komando bel di sekolah, anak-anak di komando turun ke lantai bawah dengan tanda bendera secara berurutan ya, secara antrian. Kemudian dia harus berlindung dengan tas di kepala dan langsung di bawah meja secara berkelompok. Simulasi seperti ini akan terus digelar di sekolah-sekolah, termasuk di lingkungan masyarakat yang rawan terhadap bencana. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tentara dan polisi bersama sejumlah warga hingga Minggu siang masih mengerjakan pemugaran rumah warga di Jalan Irigasi, Kelurahan Rawa Makmur, Palaran, Samarinda. Rumah milik Murtado itu menjadi salah satu sasaran pelaksanaan TMMD ke-115 karena kondisinya sudah tidak layak huni. Murtado menyatakan rumah yang dihuninya tersebut berupa rumah panggung dari kayu dan sudah bertahun-tahun ia huni bersama istrinya bernama Mutmainah. Mereka tidak mampu merenovasi karena kondisi ekonominya. Saat diberitahu akan menerima bantuan perbaikan, Murtado bersama istri sangat antusias dan gembira. Sebelumnya rumah kayu berbentuk panggung. Nah, terus kemarin itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa sampai dapat rumahnya terpilih dibantu? Ya, dari RT sama RT. Dari RT. Nah, terus kan sekarang sedang ada pengerjaan rumah nih Pak. Nah, Bapak, bagaimana perasaan Bapak dengan adanya kegiatan pada hari ini? Mungkin bisa disampaikan. Senang sekali Pak, adanya bantuan ini. Tentara dan polisi yang membantu rehab rumah tersebut tidak menemui kendala selama pengerjaan. Mereka datang dari berbagai satuan dan bekerja secara bergotong royong. Anggota Sipur beserta anggota saya juga ada 5 orang di sini untuk membantu pekerjaan rumah di Palaran. Untuk pekerjaan saat ini plester dinding. Dan untuk kemungkinan untuk minggu-minggu selanjutnya akan mengerjakan plafon sama pengecatan. Dan kami di sini tinggal di rumah warga. Untuk kendala tidak ada karena cuaca saat ini sangat cerah. Selain rumah Murtado, tentara dan polisi juga akan merehab satu rumah lainnya di Handil Bakti. Selain itu, mereka juga akan mengerjakan musalah dan pos kamling. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Tenda milik BNPB yang didirikan di halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong inilah yang dimanfaatkan ratusan santri dari berbagai pondok pesantren di Kutai Kartanegara pada Sabtu malam. Para santri sengaja berkemah di tempat ini untuk merayakan Hari Santri tahun 2022. Sebagian santri yang baru pertama mengikuti kemah santri menilai perayaan Hari Santri dengan kemah bersama ini mampu meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi antar sesama santri se-Kutai Kartanegara. Ya ini baru perdana kami ikut ini. Ya. Kami dari perdana ikut ini agar supaya ini membentuk semua karakter-karakter anak-anak kita sebagai anak Indonesia memberikan sebagai karakter yang berpadi agama yang kuat agar supaya Indonesia menjadi jaya lagi. Luar biasa nih keseruan kita, kebahagiaan kita sebagai santri, kebahagiaan kita agar supaya ini satu kebahagiaan kita bagi santri dengan terbentuknya satu kemah ini. Dengan terbentuknya satu kemah ini, maka tali persaudaraan kami ini menjadi erat. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan, kemah bersama ini merupakan bagian dari upaya pembentukan mental dan spiritual para santri.
Bahkan untuk mendukung semangat para santri, Pemkab sudah menyiapkan anggaran khusus kepada santri berprestasi. Ini kan berkaitan dengan pendidikan keagamaan, mental spiritual. Jadi makanya kami kan di Kutai Kertanegara Kekaryaidauman itu ada program beasiswa Kekaryaidauman itu memang ada khusus untuk beasiswa santri ini. Jadi kalau yang sudah selesai di Kutai Kertanegara berprestasi ingin ke Pulau Jawa itu ada semacam beasiswa kita persiapkan. Jadi sangat besar, ini kan bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Jadi memang cita-cita kita ke depan sumber daya manusia Kutai Kertanegara ini tidak hanya berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, juga berbasis keagamaan itu yang paling utama. Kemah kali ini diikuti 275 santri dari berbagai pondok pesantren yang tersebar di Kutai Kartanegara. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 20 rumah di Samarinda terbakar saat warga masih terlelap. Puluhan murid sekolah dasar 3 bahasa di Samarinda diberi pelatihan simulasi kebencanaan. Pengerjaan jalan menuju ke ibu kota negara Nusantara masih berlangsung dan ditarget selesai akhir 2022. Pengerjaan jalan menuju ke kawasan ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara terus berjalan. Di tahap ini, pengerjaan jalan dari simpang kilometer 38 Samboja Kutai Kartanegara menuju simpang Silkar Petung Kabupaten Penajam Pasir Utara ditargetkan akan rampung pada akhir 2022. Sejatinya, pengerjaan ruas jalan ke ibu kota negara ini dilakukan di 3 titik, yakni ruas jalan poros utama Kelurahan Pemaluan menuju Kelurahan Riko, selanjutnya dari Riko menuju Pulau Balang, dan terakhir dari simpang Samboja menuju ke simpang Silkar. Jadi ada 3 akses, yaitu satu dari preservasi jalan dari IHM menuju ke simpang Riko, habis itu lanjut lagi menuju ke Pulau Balang, itu terbagi menjadi 3 paket, masing-masing paket itu sekitar 80-an miliar. Itu sekarang sudah berprogres, target kontraknya selesai itu di bulan Desember. Jadi harapan kita, ini kan lagi masalah transport logistik jadi akses utama kan, jadi ada pilihan utama lah untuk menjadi masuk. Jadi akhirnya kita harapkan dengan progres yang ada di bulan Desember akhir tahun ini udah bisa tuntas semua dan udah bisa dilakukan untuk melakukan akses logistik kita menuju ke IKN. Ya target kita di pemerintah pusat kan memberikan opsi di kontrak berakhir di Desember. Pekerjaan di lapangan rata-rata sekarang sudah berlangsung 60-65% lah. Harapan kita bisa segera dikebut, tidak ada kendala lagi di lapangan, dan bisa tuntas di akhir kontrak yang dimaksud. Jalan merupakan prioritas guna memudahkan angkutan logistik saat pembangunan fisik Istana Presiden, kantor kementerian, dan fasilitas lainnya mulai dikerjakan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pengerjaan rusun atau rumah susun untuk tempat menginap pekerja di ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara hingga saat ini masih berlangsung. Berbeda dengan konstruksi lainnya, rusun yang akan digunakan untuk menampung belasan ribu pekerja itu didirikan dengan menerapkan teknologi tinggi. Keunggulannya, rusun tersebut bisa dipindahkan ke lokasi lainnya dengan melepas kerangkanya.
Pelaksana tugas Camat Sepaku menyatakan pemanfaatan teknologi tersebut sengaja dilakukan agar tidak meninggalkan limbah saat pengerjaan ibu kota negara sudah rampung. Selain itu, proses mendirikan rusun tersebut sangat cepat dan efisien waktu. Ya, yang saya ketahui bahwa sistem modular ya, bahkan bisa dibongkar pasang lah seperti itu. Yang saya ketahui itu ada 22 tower yang akan dibangun untuk kapasitas 17.000 tenaga kerja. Nah ini sudah mulai bisa disaksikan bersama ya tadi. Nah ini juga yang saya ketahui bahwa ada komitmen lah dari kontraktor bahwa dalam kegiatan di situ tetap memperhatikan lingkungan. Ya. Untuk mendirikan 22 rusun ini, pemerintah mengucurkan anggaran hingga 600 miliar rupiah dan diharapkan sudah selesai dikerjakan sebelum akhir 2022. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.